Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahu. Bapak-bapak, sebelum kita mulai rutin kita, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang mendahului kita. Ada hadirin ini yang ma'alakum sholihah wa ila hadatul nabi wa ila jami'i ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam mimbar kuntum ba'da zuhur dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Minggu lalu kita sudah memaparkan empat mazhab besar, di mana Imam Syafi'i menjadi imam mazhab yang dominan di wilayah Asia Tenggara, dalam hal ini Indonesia. Beliau mempunyai guru bernama Imam Malik. Imam Malik mempunyai guru bernama Abu Hanifah. Siapakah Imam Syafi'i? Nah, ini kita bahas di buku fikih Al-Mu'tamad Fikih Imam Syafi'i karangan Profesor Dr. Muhammad Zuhairi. Beliau adalah ahli fikih dari Suriah. Sekilas tentang biografi Imam Syafi'i. Beliau bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Abu Abdillah Al-Muttallibi Al-Quraisy. Lahir di Gaza tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan 767 Masehi. Ketika usianya 15 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Muwatta, yaitu buku kitab kumpulan hadis karya Imam Malik. Umur 15 tahun sudah hafal. Dan beliau juga sudah diizinkan memberikan fatwa di Makkah. Imam Syafi'i juga pergi ke Madinah mempelajari hadis-hadis dari ilmunya, bukunya Imam Malik. Jadi gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Syafi'i mengajar di Baghdad, lalu menyebarkan fikihnya di sana. Pada tahun 199 Hijriah, beliau pergi ke Mesir. Jadi di sekitar Baghdad dan Mesir, dan menetap di Mesir sampai wafat. Ya. Makanya banyak ahli fikih yang belajar dari Mesir, pulang ke Indonesia, pulangnya ke mazhab Syafi'i. Itu Pak, sejarah. Imam Syafi'i wafat di tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Makamnya ada di Kairo, Mesir. Itu sekilas biografi Imam Syafi'i. Nah, untuk mulai masuk ke pembahasan fikih Imam Syafi'i, perlu saya sampaikan bahwa Bapak istilah-istilah dasar yang akan kita sering dengar di dalam ilmu fikih. Istilah-istilah dasar seperti apa? Pertama, fardu. Itu istilah yang paling sering kita akan dengar.
fardu itu apa? Fardu itu adalah dituntut oleh syariat untuk dikerjakan dan bersifat harus. Itu fardu. Jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Itu fardu. Contohnya apa? Sholat, menjadikan sholat, zakat, seperti tadi ayat yang saya bacakan. A'udzubillahi di surah An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahu azim. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan taat kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Banyak ayat di Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sholat. Ya, fardu itu perintahnya tegas. Oke, itu fardu. Kemudian istilah yang kedua wajib. Nah, ini menarik. Ada fardu, ada wajib. Sebenarnya ini sinonim loh, Bapak. Ya, persamaan kata. Di mazhab Syafi'i keduanya pun maknanya sama. Tapi ada sedikit perbedaan di bab-bab fikih yang nanti kita akan jumpai. Contohnya begini. Perihal haji. Fardu dalam ibadah haji itu menentukan sah tidaknya ibadah haji. Itu fardu. Apabila fardu tidak dilaksanakan, hajinya tidak sah. Itu fardu. Contohnya wukuf di padang Arafah dan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Itu fardu. Jika tidak dikerjakan, ibadah haji tidak sah. Tapi ada ibadah yang dituntut untuk kita kerjakan di haji, tapi hukumnya wajib saja. Saya sebut wajib saja. Jika tidak dilaksanakan, ibadah hajinya tetap sah. Tapi kita harus bayar fidyah atau dam. Contohnya apa? Di sini ada contohnya, misalnya berihram dari miqat dan melontar jumrah. Yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, hajinya tetap sah. Tapi itu salah, cuma tetap sah. Itu tetap kesalahan, namun hajinya tetap sah. Namun diwajibkan membayar fidyah atau dam. Itu kan perbedaan fardu dan wajib. Kemudian istilah berikutnya fardu ain. Yang ketiga ini fardu ain atau wajib ain. Fardu ain adalah apa saja yang dituntut oleh syariah untuk dilaksanakan oleh setiap individu. Jadi perorangan yang mukallaf, yang harus mukallaf, sudah mukallaf. Apa pengertian mukallaf, Bapak? Mukallaf itu artinya sudah balik. Balik itu bahasa Arab artinya sampai, sudah sampai. Syarat mukallaf itu ada dua, balik dan berakal. Ya. Kalau untuk pria, baliknya itu biasanya ditandai dengan mimpi basah, orgasme saat tidur. Kalau wanita, perempuan, anak-anak kita itu saat datangnya menstruasi. Dan umurnya bisa bervariasi loh. Ada yang baru mimpi di umur 15 tahun, ada yang 10 atau 11 tahun atau 12 tahun sudah bermimpi. Kalau menstruasi anak-anak kita ada 9 tahun sudah menstruasi. Ya, itu dinyatakan sebagai mukallaf. Dan mukallaf ini fardu ain untuk individu yang sudah mukallaf. Ya. Dan fardu ain ini tidak boleh digantikan oleh orang lain, Pak. Karena ain, mata, yang punya mata bermata, tidak boleh digantikan oleh orang lain. Seperti apa contohnya? Sholat, puasa, zakat, dan pergi haji bila mampu. Ya, sebelum mukallaf tidak diwajibkan, tidak fardu ain. Hanya saat mukallaf. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ada istilah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Dituntut oleh syariah untuk dikerjakan oleh sebagian mukallaf. Jadi fardu ain oleh setiap mukallaf. Kalau fardu kifayah hanya sebagian
kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugur dosa yang lain. Tapi kalau semua tidak melakukan, dosa semua Pak. Contohnya apa? Sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian, yang lain tidak fardu lagi. Contoh yang lain adalah ini yang simpel Pak dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjawab salam itu fardu kifayah. Jadi kalau kita lagi ngumpul di ruangan, tiba-tiba ada yang masuk, assalamualaikum, diem semua Pak, kena itu. Tapi kalau udah ada yang jawab, waalaikumsalam, satu orang saja, yang lain. Ini menurut fikih mazhab Syafi'i ya. Sekali lagi, pernah kan di beberapa pertemuan saya yang lalu bahwa percaya sama saya kita bakal ketemu dengan perbedaan-perbedaan. Ya. Tapi kita ini bukan sedang belajar perbandingan ilmu fikih, ya. Kita sedang mempelajari fikihnya Imam Syafi'i. Istilah berikut, nah ini yang seru. Mandub Pak. Istilah mandub. Mandub itu pengertiannya adalah syariat yang dilaksanakan dan bersifat tidak harus. Jika melaksanakan dapat pahala, jika tidak melaksanakan tidak berdosa. Mandub ini sunnah Pak, kita sering tahunya sunnah. Padahal itu sunnah dengan mandub itu beda. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah secara rutin, itu sunnah. Kalau yang dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa, itu mandub namanya. Ya. Contohnya sholat sunat rawatib, sholat sunat duha, sholat qiyamul lail, dan sholat-sholat sunnah lain. Itu mandub. Kita sering nyebutnya sunnah. Memang nama lain dari mandub itu ya sunnah. Ada yang menyebutnya sunnah, ada yang menyebutnya mustahab, ada yang menyebutnya muraghab, ada yang namanya ya macam-macam. Kita taunya sunnah, mandub. Istilah yang berikutnya nomor 6 adalah mubah. Ya. Mubah ini sesuatu yang diberi kebebasan oleh syariat untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Mubah kita sering taunya boleh ya Pak. Dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Ya. Jadi nggak ada pahala, nggak ada dosa. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ya. Contohnya, misalnya bertahalul. Setelah bertahalul dari ibadah haji itu dibolehkan berburu. Tidak boleh, tidak berburu juga tidak apa-apa. Contoh lainnya, setelah sholat Jumat bekerja Pak, itu mubah. Tidak bekerja pun tidak apa-apa. Kan biasanya setelah Jumat itu ya sudah istirahat. Saya pernah di Abu Dhabi itu ya Pak. Kalau hari Jumat itu kan hari libur, hari libur mereka. Setelah sholat Jumat itu ya libur, ke mall, jalan-jalan gitu, nggak ada kerja. Jumat tuh hari rayanya di negara Arab ya. Hari Seninnya itu hari apa? Hari Ahad Pak. Ahad itu kan satu, ngitungnya dari Ahad gitu. Jadi hari Seninnya mereka tuh, kalau kita tuh yang membangun pagi-pagi sibuk, stres duluan gitu, macet apa segala macam, di sini Senin ya Pak. Di sana Ahad. Liburnya Jumat dan Sabtu. Ya beda ya. Tapi kita ikut harinya Senin, Selasa, tapi ngitungnya dari kedua kita. Senin itu kan 2, Selasa kan 3. Salah kaprah ya. Enggak apa-apa. Itu mubah. Kemudian yang berikutnya istilah yang ketujuh yang bakal kita sering jumpai adalah makruh. Ya, makruh itu sesuatu yang dituntut oleh syariat yang ditinggalkan dengan tuntutan yang bersifat tidak harus ditinggalkan. Tapi syariah menyukai itu ditinggalkan. Ya. Tapi yang melakukan nggak berdosa.
Jadi syariah menyukai kalau makruh itu untuk ditinggalkan, ya, lebih menyukai untuk ditinggalkan. Tapi jika dilakukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Jadi makruh ini kebalikan dari yang mandub tadi. Contohnya makruh apa? Misalnya larangan yang tidak bersifat harus. Contohnya adalah orang yang sedang dalam perjalanan itu tidak usah puasa, Pak. Itu larangan, tidak usah puasa. Kalau dilakukan, beneran tidak dilakukan, itu makruh. Tapi kalau ditinggalkan larangan itu, artinya kita tetap puasa, ya lebih baik gitu. Lagi di perjalanan makan nggak puasa gitu. Lagi puasa Ramadan ya, bukan Senin Kamis. Itu makruh. Tidak apa. Tapi jika larangan itu tidak dilakukan, artinya dia tetap puasa, syariat lebih menyukai gitu. Itu contoh makruh. Nanti kita bahas yang kedua. Yang berikutnya nomor 8, istilah yang sering kita temui dalam fikih ialah haram. Saya nyebutnya aja haram. Haram ya syariah yang harus ditinggalkan. Ya, yang meninggalkan itu dapat pahala. Melakukannya ya dapat dosa. Haram. Apa nih Pak contohnya? Ini buku ini ya Pak yang mencontohkan. Ada riba. Menuduh seseorang berzina, bukan berzinanya ya, menuduhnya. Itu haram. Makanya kalau kita belajar ya Pak detail tentang kitab undang-undang hukum pidana Islam, itu zina itu ya. Ini sekilas saja ya Pak, saya nggak detail. Orang dituduh berzina itu harus ada 4 orang saksi Pak, yang melihat. Dan 4 orang saksi itu, ini sekilas ya Pak, saya nggak detail ya, harus sengaja melihat. Jadi bukan yang lagi lewat selihat gitu, benar-benar diniatkan melihat. 4 orang saksi ketika maju, kemudian yang 1 mundur Pak. Ini yang dihukum yang jadi yang 3 ini, bukan yang berzina, karena beratnya fitnah zina. Dan 4 orang ini Pak, ketika dia sudah mengatakan saksi melihat dengan niat melihat proses zina itu, yang dilihat pun harus ada proses masuk dan keluarnya Pak, sampai sedetail itu. Saya pernah belajar di fikih tentang kitab undang-undang hukum pidana bab tentang zina. Saking beratnya memfitnah zina, karena hukumannya apa Pak? Orang dimasukin ke tanah, tangannya ikut masuk, cuma nongol leher dan kepala Pak. Itu dipukul Pak pakai batu sampai mati. Kita ketimbuk batu 1 aja Pak, nggak sengaja gitu ya. Tuh, waduh sakit banget. Ini dipukul Pak, karena hukumannya begitu berat sehingga proses peradilannya pun sebegitu detail. Ini sekilas saja. Makanya di sini yang diharapkan bukan zinanya yang di buku ini, tapi menuduh seseorang berzina. Kemudian termasuk yang lainnya adalah mencuri, membunuh, meminum khamar, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah itu hati-hati. Ya kita ini kan pengurus DKM ya, insya Allah ya Bapak harus amanah. Harus amanah, banyak harta-harta yang menjadi kehidupan orang lain yang diamanahkan kepada kita. Insyaallah nanti kita berbenah. Bapak-bapak, masih ada lagi sampai 19 istilah. Ini kita baru bahas nomor 8. Akan kita lanjutkan di minggu depan. Semakin seru. Demikian yang dapat saya sampaikan.